Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Kita sebut namanya sebagai Exhumer. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang kita sebut namanya sebagai Huwarim. Dan Huwarim ini tidak sendirian, dia bersama dengan seorang teman yang bernama Bong-il dan ada di dalam sebuah pesawat. Mereka memang diminta oleh orang yang ada di Korea untuk menyembuhkan anak mereka yang diduga sedang diganggu oleh makhluk gaib. Perlu diketahui, mereka berdua ini adalah pengusir setan. Dan sesampainya di rumah sakit tempat anak dari orang yang menyewa mereka, yaitu Park Ji-young, mereka langsung meminta keluarga dari Ji-young untuk keluar dari ruangan karena mereka akan langsung mengecek kondisi dari bayi tersebut. Setelah selesai mengecek kondisi si bayi, Huwarim menebak jika bukan hanya si bayi yang mendapat gangguan dari makhluk gaib. Di sini dia juga menduga kalau ayah si bayi atau si kakeknya juga mengalami hal yang sama seperti si bayi. Dan mendengar hal itu, si ibu pun juga hanya bisa terdiam. Dan kita juga akan diperlihatkan Huwarim dan Bong-il yang tiba di kediamannya. Ji-young juga merespon pertanyaan Huwarim pada saat di rumah sakit tadi, jika dulu kakak yang berada di rumah sakit jiwa tanpa alasan yang jelas, dan setelah kejadian itu selalu menangis yang membuatnya dirawat di intensif di rumah sakit. Dan setelah itu mereka menjelaskan pada saat dia baru tiba, dia merasakan ada sebuah bayangan asing yang mengelilingi rumah tersebut. Dan Huwarim menduga jika itu adalah arwah dari kakeknya Ji-young, atau lebih tepatnya leluhur dari Ji-young, dan merasa tidak nyaman pada suatu hal. Scene berganti dan di sini kita bisa memperlihatkan seorang pria dan seorang temannya yang bernama Ko Yong-yun yang sedang melakukan prosesi pembongkaran kuburan. Diketahui Kim ini merupakan ahli Feng Shui yang menggantungkan hidupnya dengan keahlian yang dimilikinya, sedangkan Yong-kun merupakan tukang gali kubur yang bekerja sama dengan Pak Kim. Dan pada malam harinya di saat Pak Kim dan Yong-kun sedang makan malam di tokonya, Huwarim dan Bong-il datang menemui mereka. Tujuan mereka berdua menemuinya adalah untuk mengajak mereka melakukan ritual pemindahan kuburan. Di sisi lain terlihat dia yang sedang berbicara dengan pemindahan kuburan dari kakeknya. Dan meskipun itu melarang pemindahannya dan Ji-young tidak mendengar pendapat dari ibunya, karena sebagai seorang ayah dia tentu tidak tega melihat bayinya yang baru saja lahir harus mengalami penyakit yang tidak bisa ditangani melalui pengobatan medis. Dan keesokan harinya dengan Huwarim, Bong-il dan Yong-kun, Pak Kim juga mengajaknya untuk berbicara empat mata dan membuat kesepakatan dan pembongkaran makam dari kakeknya. Dan Pak Kim menanyakan nama dari kakeknya Ji-young beserta asal tempatnya, karena biasanya sebelum bekerja dia harus mengetahui tentang nama, reputasi, dan pekerjaan anggota keluarga yang jenazahnya akan dipindahkan. Tapi di sini Ji-young tidak menjawab pertanyaan Pak Kim karena terlebih dahulu dia ingin memberikan dua syarat ke Pak Kim. Dan yang pertama, dia harus merahasiakan ritual pemindahan makam itu. Dan yang kedua, apapun yang terjadi mereka tidak diperbolehkan membuka peti jenazah kakeknya dan harus dikremasikan bersama peti tanpa dibuka. Merasa ada yang aneh, Pak Kim kemudian berkata kalau dia akan memutuskan pilihannya setelah melihat kuburannya tersebut.
Singkatnya, dengan perjalanan yang sudah lumayan jauh, mereka kemudian sampai di suatu gunung dari makam kakeknya Jiong. Setelah beberapa saat mengecek kuburan yang tidak bernama, Pak Kim juga mendekati Jiong dan bertanya tentang siapa yang memilih tanah pemakaman ini. Jiong menjawab yang memilih tanah ini adalah seorang biksu terkenal yang cukup dekat dengan kakeknya. Biksu itu bernama Gisune. Jiong juga menjelaskan kenapa kuburan tersebut tampak sederhana, dikarenakan dulu marak terjadi perampokan sehingga membuat kuburan itu dibuat sesederhana mungkin agar tidak diketahui oleh para perampok. Setelah mendengar jawaban dari Jiong, Pak Kim memutuskan untuk tidak menerima tawaran ritual pemindahan makam tersebut. Dan seketika Hwarim, Pong Il, dan Yongkeun menyusulnya ke mobil. Dan di sini Pong Il menanyakan alasan kenapa Pak Kim menolak tawaran tersebut. Yongkeun yang juga heran untuk mengingatkan Pak Kim jika uang yang akan mereka terima dari pekerjaan itu memang sangatlah besar. Pak Kim juga menjawab alasannya menolak karena mereka merasakan sesuatu yang berbahaya di tempat itu. Dia juga melihat ada rubah yang ada di sana, yang menurutnya hewan itu merupakan pertanda yang paling buruk. Akan tetapi akhirnya dia mengubah keputusannya dan menerima tawaran itu. Dan dia memberitahukannya, dan pada dasarnya dia merasa iba kepada anaknya yang sedang sakit. Dan juga ritual pembongkaran akan ditemani Hwarim dengan melakukan ritual untuk memindahkan aura negatif dari makam leluhur Jiong dan ke media yang telah dia siapkan. Esok harinya proses pembongkaran makam yang dilakukan bersamaan dengan ritual juga akan dimulai, dan di sana dia juga datang menghadiri proses pembongkaran makam tersebut dengan dimulainya ritual yang dilakukan Hwarim dengan iringan musik tradisional yang dipimpin oleh Pong Il. Bersama dengan itu, para penggali juga menggali makam tersebut. Dan hingga pada akhirnya peti jenazah terlihat, dan mereka segera mengeluarkan peti tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil dan akan diantarkan ke tempat kremasi. Akan tetapi penggali yang masih ada di makam tanpa sengaja melihat seekor ular yang aneh dan merasa ular itu berbahaya dan langsung membunuh si ular. Dan jika diperhatikan, ular itu memiliki kepala seperti manusia. Dan setelah dia membunuh ular itu, seketika cuaca langsung berubah drastis menjadi mendung. Sesaat kemudian hujan turun dengan sangat lebat. Karena hal itu, Pak Kim memberitahukan ke Jiong bahwa mereka akan menunda proses kremasi. Karena menurut Pak Kim, jika mereka melakukan kremasi saat hujan, akan membuat arwah yang dikremasi akan terhalang untuk kembali ke surga. Dan maka dari itu dia menyarankan agar petinya disimpan terlebih dahulu di dalam rumah sakit. Ketika hujan berhenti, mereka akan segera melakukan proses kremasi. Pak Kim juga kemudian mendatangi sebuah kuil yang tidak jauh dari makam, dan di sana dia bertemu dengan seorang biksu yang menghuni kuil tersebut. Setelah mengenalkan dirinya ke si biksu,
Pak Kim kemudian menanyakan ke biksu itu tentang nama dari biksu yang disebutkan Jiong sebelumnya, yaitu Pisune. Dan biksu itu juga tidak mengenal Pisune yang dikatakan oleh Pak Kim. Dan dia juga kemudian balik bertanya kenapa dia menanyakan Pisune tersebut. Pak Kim juga menjawab jika sebelumnya dia mendatangi makam yang berada di gunung dekat kuil miliknya. Dan dia juga menjelaskan kalau dia diminta oleh keluarga orang kaya untuk melakukan pembongkaran dari makam tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, si biksu menjelaskan beberapa peralatan bekas yang digunakan oleh para perampok untuk menggali makam tersebut. Tapi tanpa sebab yang jelas, perampok juga gagal melakukan aksinya, yang kemudian si biksu menduga jika hal itu disebabkan oleh sosok penjaga yang mengawasi makam tersebut. Dan di sisi lain, ketika Yongken pergi untuk makan siang, tanpa diduga, temannya yang bekerja di rumah sakit itu mencoba untuk membuka peti yang seharusnya tidak boleh dia buka. Di saat petinya terbuka, ada sesuatu yang keluar dari dalam peti yang membuat Hwarim seketika pingsan. Dan kemudian kita dibawa kembali ke rumah Jiong yang ada di Los Angeles, dan kita diperlihatkan dengan ayah Jiong yang sedang duduk. Di sana dia juga didatangi oleh arwah ayahnya dan atau kakek Jiong yang kemudian keluar dari peti sebelumnya. Arwah ayahnya datang dari situ meminta anaknya untuk membukakan jendela. Hal itu kemudian dituruti oleh ayahnya Jiong. Dan dari pantulan kaca jendela, dan di sini memang mukbang dari makanan yang ada di meja, dan kemudian langsung meremas jantungnya hingga tewas. Dan tidak hanya itu, si arwah juga mendatangi ibunya yang berada di ruangan TV, dan dia memang menjadi arwah kakeknya. Dan di sini melakukan ritual tersebut dan terlepas dari peti. Dan sayang, usaha mereka sia-sia saja karena arwah kakek Jiong berhasil meloloskan diri. Di saat yang bersamaan, Jiong yang ada di hotel menerima telepon dari Pak Kim, dan dia memberitahu ke Jiong jika peti kakeknya telah terbuka tanpa sengaja. Dan di saat dia sedang menerima telepon tersebut, dan dia memang masih menggedor pintu kamar tersebut, dan di sini menyuruhnya untuk bersembunyi di dekat jendela dan membuka jendela tersebut. Dan ketika jendela sudah dibuka oleh Jiong, seketika Pak Kim yang di dalam telepon tertawa puas karena ternyata yang menelpon Jiong adalah arwah dari kakeknya, sementara yang berada di depan pintu hotel adalah Pak Kim yang asli. Di saat Pak Kim berhasil masuk, semuanya sudah terlambat, dan karena arwah kakeknya sudah berhasil memasuki tubuh Jiong. Dan sebelum arwah tersebut menemuinya, dia mengatakan sesuatu, yaitu rubah memotong pinggang harimau, dan sembari dia memutar kepalanya hingga tewas. Setelah kejadian itu, Pak Kim langsung menghubungi bibinya Jion untuk meminta izin agar peti dari kakeknya itu segera dikremasikan. Pak Kim menjelaskan kalau posisi arwahnya sudah sedang OTW ke rumah sakit tempat bayinya dirawat. Dan di saat mereka sedang menunggu izin dari bibinya, ternyata arwah tersebut sudah berada di dekat bayinya Jiong. Dan beruntung bibinya Jiong memberikan izin tepat waktu. Dan pada akhirnya arwah itu langsung menghilang, serta si bayi sembuh dari penyakitnya.
Dan keesokan harinya Pak Kim mendatangi salah satu penggali makam dari kakeknya Jiong. Dan ketika bertemu, pria itu menjelaskan jika telah membunuh ular aneh saat mereka akan menguburkan kembali batu nisan kakeknya Jiong. Dan mulai dari sana dia dihantui oleh sosok ular tersebut. Dan mendengar penjelasan itu, Pak Kim mendatangi makam tersebut. Di sana dia juga dibuat terkejut karena dia menemukan ular yang dibunuh oleh tukang gali kubur sebelumnya. Dan kemudian dia kembali menggali kuburan tersebut yang ternyata terdapat peti lain yang ada di sana. Dan Pak Kim kemudian menghubungi Yonggun, Hwarim dan juga Bong Il. Di sini mereka heran karena peti itu terkubur di dalam posisi vertikal. Mereka juga langsung mengeluarkan peti tersebut, yang kemudian peti itu mereka bawa ke kuil yang didatangi Pak Kim sebelumnya. Untuk mengamankan peti tersebut, Hwarim meminta beras ketan ke biksu, dan dia juga meminta Bong Il mengambil darah kuda yang berada di mobil mereka. Dan setelah selesai, mereka meminta penjelasan dari Bibi Jiong yang juga datang ke sana. Dan mereka bertanya tentang alasan kakeknya. Dan dari penjelasannya, mereka pada akhirnya mengetahui jika Bisune, biksu yang dikatakan sebelumnya, adalah orang Jepang yang sangat mengerti tentang hal geografis di Korea. Dan dia tidak mengetahui alasan kenapa dia menguburkan di tempat itu. Sesudah menjelaskan itu, Bibi Jiong kembali ke rumahnya. Sebelum pergi, dia berjanji akan membayarkan uang yang dijanjikannya sebelumnya. Dan untuk peti yang mereka temukan tadi, Bibi Jiong menyarankan kepada mereka berempat untuk mengurusnya. Singkat cerita, mereka semua sedang tertidur dan Bong Il mengalami mimpi dan itu berdiri tepat di belakangnya. Dan dia yang tahu jika itu adalah mimpi, kemudian langsung membangunkan dirinya sendiri dari mimpi tersebut. Dan setelah itu dia mendatangi ruang si biksu beristirahat, yang ternyata si biksu sudah tidak ada di sana hingga pada akhirnya dia menemukan keberadaan dari sang biksu yang sedang dieksekusi yang ada di kandang babi. Dan tanpa membuang waktu, Bong Il juga langsung membangunkan Hwarim yang sedang tidur di mobil. Tepat sebelum keluar dari mobil, roh yang menjaga Hwarim menahannya agar dia juga tidak pergi. Tetapi Hwarim tetap pergi untuk mengikuti Bong Il ke gudang tempat mereka menaruh peti tersebut. Ketika masuk, mereka berdua dibuat terkejut karena makhluk yang berada di tempat tersebut berhasil keluar. Dan dia membangunkan Pak Kim dan Yonggun. Dan sesaat setelah Bong Il pergi, dia memang lebih tinggi dari 2 meter kemudian kembali ke gudang. Sontak hal itu membuat Hwarim merasa ketakutan dan menggunakan bahasa Jepang makhluk itu bertanya apakah di dalam gudang tersebut ada manusia. Hwarim pun menjawab jika dirinya bukanlah manusia melainkan pelayan dari makhluk itu. Mendengar jawaban itu, makhluk itu kemudian berkata, dan di sini Hwarim lama menjawab, makhluk itu melemparkan kepala yang dia bawa dan dia akan membawakan ikan untuknya. Dan makhluk itu kemudian sadar jika Hwarim adalah manusia. Sontak Hwarim juga langsung mencoba untuk keluar dari gudang tersebut. Ketika berhasil keluar, Bong Il datang untuk menahan makhluk itu dan usahanya sia-sia saja. Makhluk misterius itu pun mencocol perutnya. Dan tetapi ketika makhluk itu ingin mendekati Hwarim, tiba-tiba saja dia terdiam karena melihat stupa biksu yang ada di belakang Hwarim.
Dan setelah berkomat-kamit, makhluk itu pun berubah menjadi gumpalan api dan terbang mengelilingi kuil. Keesokan harinya, sembari menunggu pemeriksaan yang dicocol semalam, Huarim itu menjelaskan ke Pakim dan jika yang mereka lihat bukanlah arwah jahat melainkan sosok iblis dan tidak diketahui alasannya dan dikuburkan di tempat itu. Sesaat kemudian para dokter keluar dan dokter itu menjelaskan kalau itu mengalami luka parah pada organ perut dan kerusakan pada tulang belakang yang haruskan mereka membawa Pong-il ke rumah sakit yang lebih besar agar mendapatkan perawatan yang jauh lebih baik. Bersamaan dengan itu, Pakim melihat lukisan tulang punggung dan dia mengingat perkataan Jiong yang kerasukan sebelumnya tentang rubah memotong pinggang harimau. Dan kemudian Pakim kembali mendatangi kuil sebelumnya. Di sana dia menemukan sebuah buku berbahasa Jepang. Di buku itu terdapat sebuah foto perampokan dan melalui senjata yang dia tinggalkan, Pakim ini melihat masing-masing nama dan di pagi harinya bermodalkan alat dari para perampok yang dia ambil sebelumnya, Pakim ini langsung kembali mendatangi makam tersebut untuk mencari sesuatu. Di saat yang bersamaan, Huarim yang dilihatkan tersebut melakukan permainan hantu untuk memancing sosok yang ada di tubuh Pong-il. Dan sosok itu pun terpancing dan kemudian Huarim menanyakan identitas dari makhluk yang berada di tubuhnya. Dan makhluk itu menjawab jika dirinya memang prajurit itu setia di tuannya yang kemudian mau membunuh semuanya dan hingga dia menjadi dewa. Dan sosok itu menyebutkan titik koordinat yang sama seperti di batu nisan. Dan dia mengungkap jika iblis tersebut adalah seorang jenderal. Dan kita kembali ke Pakim yang dibuat terkejut karena dia sedang menggali makam. Dia menemukan sosok iblis tersebut yang ternyata kembali ke makam itu. Dia memberitahukan hal ini kepada Yongken dan Huarim. Dan di sini Pakim berasumsi jika di tempat iblis itu terdapat pasak besi dan hal itu diperkuat dengan foto alat yang digunakan para perampok untuk menarik sesuatu yang kemungkinan pasak besi itulah yang ingin mereka tarik. Dan Huarim berasumsi jika sosok iblis itu ditugaskan untuk menjaga pasak besi yang ada di makam itu. Huarim kemudian memberikan saran untuk menolong Pakim mencari pasak besi tersebut dan dia juga akan mengulur waktu agar iblis itu tidak mengganggu mereka. Dan ketika mereka sedang mendiskusikan hal tersebut dan Pong-il kejang akibat lukanya. Di saat perawat menangani itu dari sesuatu yang adanya, dia melihat ada si iblis yang menghindari tato yang merupakan doa-doa yang ada di tubuhnya Pong-il. Oleh karena itu mereka juga akhirnya berangkat ke makam tersebut dengan membuat tulisan doa-doa seperti tato Pong-il di tubuh mereka. Dan setibanya di makam mereka juga menaruh ikan yang mereka bawa di sepanjang jalan. Ikan-ikan itu mengarah kepada sebuah pohon yang nantinya akan menjadi tempat Huarim menahan si iblis. Dan sedangkan untuk Pong-il, Huarim meminta pertolongan dari kakak dan adik untuk menjaga Pong-il selagi mereka merasakan rencana tersebut. Setelah semua selesai, mereka menunggu di posisi masing-masing hingga iblis itu memakan umpan itu satu persatu dan mulai mendekati pohon. Ketika si iblis sudah dekat dengan pohonnya, Huarim membakar beberapa ranting spesies yang dimasukkan ke dalam celah pohon itu.
Di sisi lain, Pak Kim dan Yongken bergegas memasuki makam, kembali ke Hwarim yang menyamarkan dirinya menjadi roh penunggu pohon yang menguasai gunung. Dan Hwarim mulai melanjutkan beberapa pertanyaan ke iblis tersebut untuk mengulur waktu agar Pak Kim dan Yongken menemukan pasak besi di makam itu. Setelah berusaha mencari, mereka berdua tidak menemukan pasak besi yang sudah dimaksud, hingga pada akhirnya penyamaran Hwarim diketahui oleh si iblis. Beruntung di saat Hwarim sudah terpojok, pos sosok roh atau kondang yang menjaga Hwarim juga membantunya. Di perjalanan, Hwarim bertemu dengan Yongken yang juga kabur dari makam, meninggalkan Pak Kim sendirian di sana yang masih berusaha mencari pasak besi tersebut. Dan sesaat kemudian si iblis berubah wujud menjadi gumpalan api yang langsung terbang menuju ke makam. Hwarim dan Yongken kemudian bergegas untuk masuk ke makam untuk mengingatkan Pak Kim agar segera lari dari sana. Dan akan tetapi usaha mereka kemudian sia-sia saja karena si iblis telah duluan sampai ke makam itu. Dan terlihat di sana Pak Kim hanya bisa terdiam ketika melihat gumpalan api tersebut kembali ke makam dan berubah wujud menjadi sosok iblis. Di sini si iblis menawarkan Pak Kim untuk menjadi pelayannya, dan Pak Kim hanya diam saja. Dan si iblis juga mencocol perut Pak Kim dengan tangannya. Dan beruntung Hwarim berhasil menolong dengan melemparkan darah kuda ke tubuh iblis tersebut yang membuat si iblis pun tumbang. Dan kemudian setelah merasa aman, Hwarim dan Yongken mendekati Pak Kim. Tapi tiba-tiba si iblis kembali bangkit dan mencekik mereka berdua. Dan kemudian kita dibawa flashback ketika si sosok jenderal menjadi iblis tersebut dibunuh. Dan kita juga mengetahui kalau ternyata pasak besi yang dimaksud oleh Pak Kim adalah pedang katana milik si jenderal yang dimasukkan ke tubuhnya. Dan kepala jenderal yang dipenggal itu dijahit ke tubuhnya. Dikuburkan secara vertikal oleh kelompok biksu yang dijuluki Ruda oleh si iblis. Dan sembari itu dari tanah tersebut dan mengambil gagang kayu dari alat gali yang digunakan sebelumnya. Dan tanpa membuang waktu, Pak Kim juga mencocol kaki si iblis dan berhasil membuat iblis itu kesakitan. Dan ketika iblis memegang kepalanya, Pak Kim kembali memukul dengan gagang kayu tersebut. Dan di sini iblis itu pun berhasil dimusnahkan. Lalu setelah agar bisa mendapatkan perawatan, kita bisa lihat prosesnya sangat dramatis. Singkatnya, beberapa hari kemudian Pak Kim tersadar dari koma atas insiden sebelumnya. Dan karena mereka juga telah menduga kejadian yang mereka timpa di beberapa orang di tempat itu adalah ulah dari beruang liar. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.